Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini, di hari lagi di mana kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh menikmati peristiwa indah bersama dengan Tuhan di dalam ibadah, baik jemaat yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dapat merasakan berkat Tuhan lewat setiap ibadah yang kita ikuti bersama. Sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang baik bagi setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh berserah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sampai hari ini Engkau memelihara, menjagai kami ya Tuhan, baik kami secara pribadi maupun keluarga, melewati situasi masa-masa mungkin sulit bagi kami, tapi kami tak boleh melihat kebaikan Tuhan itu sungguh nyata. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua berkat anugerah daripada Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami juga boleh bersama-sama dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri akan membantu kami untuk boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa dengan segala kelemahan keterbatasannya, sehingga hari ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini minggu terakhir di bulan September. Bulan September program gereja kita adalah bulan keluarga. Dan selama 3 minggu yang sudah kita lewati, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan keluarga. Di minggu pertama kita sudah mendengar bersama-sama bahwa mama dan papa merupakan satu kebanggaan bagi setiap anak-anak yang dicintai oleh mereka. Di minggu kedua kita mendengar firman Tuhan bahwa sebagai orang tua kita tidak pernah lepas daripada segala kekurangan kelemahan kita. Namun ada saatnya kita bisa kembali boleh memperbaharui kehidupan yang mungkin gagal dalam kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak kita. Dan minggu yang kemarin kita sudah belajar bahwa orang tua adalah wali Allah melalui teladan daripada Ayub yang sudah kita dengar bersama. Semua ini berbicara tentang kehidupan keluarga. Dan di minggu yang terakhir ini merupakan satu penutup daripada bulan keluarga. Kita kembali intinya berbicara tentang rancangan Tuhan bagi keluarga kita. Rancangan Tuhan bagi keluarga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mendasari firman Tuhan kita membaca dari Mazmur 128. Mazmur 128, saya membacakan untuk kita semua. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kita pada waktu memikirkan untuk membangun keluarga, saya percaya semua kita akan setuju bahwa rumah tangga yang akan kita bangun kelak akan menjadi rumah tangga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati. Tidak ada satu orang pun yang mau membangun keluarga untuk menderita. Atau tidak ada satu keluarga yang dibangun di dalam kekacauan atau keributan setiap hari. Saya percaya semua pasti ingin membangun keluarga yang diberkati.
Dan itu memang menjadi impian setiap manusia yang akan membangun sebuah keluarga. Namun saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak semudah itu untuk membangun keluarga yang diberkati, yang bahagia. Nah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Kita bisa membangun keluarga seperti itu. Asalkan saudara kita semua tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita atau bagi keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita akan belajar dari Mazmur 128 tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi keluarga kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan demikian. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi tidak dasar yang lain untuk kita membangun keluarga yang bahagia. Sekalipun mungkin banyak tips-tips yang diberikan oleh para pakar keluarga. Tetapi intinya semua kalau pakar keluarga Kristen, pasti mereka mendasari daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi dasar daripada membangun rumah tangga yang seperti Tuhan mau. Nah, perhatikan di sini dikatakan, ya. Dari bagian firman Tuhan ini, setelah pertama kita akan lihat dulu rancangan Tuhan seperti ini itu untuk siapa? Ya. Rancangan Tuhan ini untuk siapa, saudaraku? Ditujukan kepada siapa? Nah, kita memperhatikan dari bagian firman Tuhan, rancangan ini dikatakan kepada setiap orang. Di dalam ayat 1 dikatakan, berbagailah setiap orang. Siapa yang dimaksud dengan setiap orang, saudaraku? Kala ini berbicara kepada setiap orang, yaitu ini ditujukan kepada para pria. Para pria. Ya. Nah, ini kepada setiap orang berarti semua pria, siapapun. Entah itu pria sudah menikah maupun pria yang belum menikah. Kenapa saudaraku firman Tuhan ini ditujukan kepada semua pria? Ya kita bersyukur dia sudah menikah. Tapi toh nanti pria-pria yang lain, laki-laki yang lain pasti mereka akan menikah. Maka firman Tuhan ini menjadi dasar bagi setiap laki-laki yang akan membangun rumah tangga maupun yang sudah berkeluarga. Nah, ini yang pertama dikatakan setiap orang. Jadi semua pria siapapun. Lalu kemudian kita melihat dikatakan berikutnya. Nah, rancangan Tuhan juga untuk siapa? Ayat selanjutnya mengatakan, apabila engkau, nah ini sudah menuju kepada pribadi. Pribadi yang bagaimana di sini? Dikatakan berbagailah engkau, baru di bawahnya ada katakan istrimu. Ini berarti ditujukan kepada laki-laki yang sudah beristri. Dengan kata lain, kepada laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, kebenaran firman Tuhan ini artinya ditujukan kepada semua pria kesimpulannya. Entah dia sudah menikah maupun belum menikah. Saudara, Tuhan menginginkan setiap kita yang akan membangun keluarga menjadi keluarga seperti apa, saudaraku? Nah, ini rancangan Tuhan bagi setiap kita keluarga yang akan kita bentuk atau yang sudah ada sudah menikah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan yang pertama di situ, berbahagialah. Saudara, Tuhan menginginkan setiap kita menjadi pria maupun menjadi kepala keluarga yang berbahagia. Semua orang ingin pasti mendambakan kebahagiaan itu dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam rumah tangga kita. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau bahagia. Pasti semua ingin bahagia. Nah, lalu kemudian bukan cuma bahagia, dikatakan di sana oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat berikutnya, dikatakan, maka akan diberkati. Ya, diberkatilah, itu seperti ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah rancangan Tuhan bagi setiap kita. Ya. Kemudian yang ketiga, rancangan Tuhan itu apa bagi kita? Yaitu damai sejahtera shalom. Ya. Wah, betapa indahnya, bukan ini? Tuhan menginginkan kita memiliki keluarga seperti yang Tuhan mau dalam Alkitab. Keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang selalu memiliki damai sejahtera. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal seperti ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi pertama, untuk bisa menikmati mengalami berkat Tuhan itu kebahagiaan, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Maka diingatkan di sini kepada setiap kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki di tengah keluarga. Yang pertama dikatakan di situ, takut akan Tuhan. Berbahagialah
setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang pertama. Saudara-saudara, kenapa kita harus memiliki takut akan Tuhan? Karena itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita. Saudara, setiap kita mungkin sudah sering mendengar kalimat ini, kata ini, yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setiap kita sudah sering mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, takutlah akan Tuhan. Saya merenungkan kenapa Tuhan tetap memberikan firman-Nya. Sekalipun kita sudah berkali-kali membaca, bahkan saya pun mengkhotbahkan Mazmur 128 ini juga sudah berkali-kali. Tetapi setiap kali saya kembali merenungkan lagi bagian ini, itu tetap memberkati saya secara pribadi. Dan itu terus ada satu hal bagaimana saya menjalani kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami di tengah keluarga, sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, ini dikatakan takut akan Tuhan. Jadi laki-laki yang takut akan Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya kebahagiaan, yang namanya keberkatan, yang namanya shalom. Itu akan ada di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Oleh sebab itu ini penting sekali sebagai laki-laki. Nah, biasanya Mazmur itu juga ini adalah Mazmur Syiar. Pada waktu umat Israel mereka akan menuju ke Yerusalem, menuju ke Bait Allah, maka ini adalah Mazmur keluarga mereka nyanyikan bagi keluarga yang akan berangkat merayakan satu perayaan penting di Yerusalem. Mereka sekeluarga mereka berjalan dan menyanyikan nyanyian Syiar ini di tengah jalan. Mereka selalu merindukan bahwa keluarga mereka jadi keluarga yang bahagia, jadi keluarga yang diberkati, jadi keluarga yang memiliki damai shalom. Namun saudaraku, tidak mungkin kita bisa mendapatkan bahagia, shalom, berkat itu kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki tengah keluarga, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, orang yang takut akan Tuhan, mau tidak mau dia pasti akan menaati akan firman Tuhan. Tidak cukup sekedar memiliki hati yang takut Tuhan. Takut Tuhan harus disertai dengan satu tindakan. Kita mau menjalani, kita mau mempraktekkan, kita mau mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara-saudaraku dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang ada, ya, dikatakan berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang menuruti ya perintahnya, ya, apa yang ditunjukkan menurut petunjuk daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, seperti juga dalam kitab Amsal berkata di sana, ya, bahwa takut akan Tuhan, ya, membenci kejahatan. Saudara-saudaraku, banyak kalau kita mau bicarakan tentang takut Tuhan, itu implikasinya sangat banyak. Dan salah satu Amsal mengatakan membenci kejahatan, atau berkatakan membenci yang namanya dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ini yang dituntut daripada setiap kita, kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki di tengah keluarga, miliki hati yang takut Tuhan. Dan mari kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu dengan cara bagaimana kita bisa memiliki hati yang takut Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Tentu kita harus sebagai kepala keluarga banyak membaca, banyak belajar firman Tuhan. Maka sesungguhnya kita akan menikmati berkat Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita sudah menjadi ya pria, laki-laki, kepala keluarga, suami di tengah keluarga yang takut Tuhan, suami yang sungguh-sungguh menjalani hidupnya mentaati firman Tuhan, maka tidak akan sia-sia, saudaraku. Ya. Selain tadi kita melihat ada kebahagiaan, diberkati, kita memiliki shalom, damai sejahtera, ada berkat yang lain, saudaraku, akan kita nikmati di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Saudaraku, yang pertama, maka kita sebagai laki-laki diberkati pekerjaan kita. Dikatakan di sana, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, memakan hasil jerih payah tanganmu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kepala keluarga yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga rumah tangga kita, maka selain dia memiliki hati yang takut Tuhan, maka dia akan merasakan berkatnya di tengah kehidupannya secara pribadi, yaitu di mana dia akan mengalami berkat Tuhan, yaitu pekerjaannya diberkati, saudara-saudara. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, sehingga dia bisa menikmati hasil jerih payahnya. Bagaimana dia bisa menikmati? Karena Tuhan memberkati dia. Ya. Betapa indah, bukan? Apa yang Tuhan berikan ya, kepada keluarga seperti ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maukah kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Dan kita bisa menikmati berkat ini. Usahamu, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga merindukan itu, bukan? Waktu kita bekerja, siapa yang tidak mau diberkati usaha dan pekerjaan kita? Semua kita rindu usaha kerja kita diberkati oleh Tuhan. Tapi rahasianya kembali lagi, miliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian untuk istri gimana? Alkitab juga mengatakan di sana, ya, akhirnya kemudian setelah pekerjaan, keluarga di dalamnya diberkati. Siapa anggota keluarga yang ada, saudaraku? Anggota keluarga yang ada, Alkitab mencatat di sini, yaitu termasuk di dalamnya adalah istri kita. Ya. Saudara istri, ya, akan diberkati. Firman Tuhan berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara, Pemasmur menggambarkan istri ibarat pohon, ya, pohon anggur. Nah, saudara, itu pohon anggur merupakan pohon yang sangat penting bagi orang Israel. Ini juga anggur selalu digambarkan satu gambaran tentang sukacita, kebahagiaan yang ada. Nah, artinya kalau istri ada di dalam rumah, ya, dia menjadi istri yang bertumbuh subur. Artinya di dalamnya juga istri memberi dampak yang bagus di tengah keluarga. Lalu dikatakan dia juga seperti anggur yang memiliki buah yang lebat. Ini gambaran dampak daripada seorang istri yang tentu juga ada pengaruh daripada suami yang takut akan Tuhan. Nah, untuk menjadikan sebuah pohon anggur ini, anggur yang merambat pohonnya dan bisa berbuah lebat, tidak mudah. Itu tetap juga perlu perawatan. Harus dirawat. Nah, sekarang kalau pertanyaan istri ini, siapa yang merawatnya supaya bisa menjadi bertumbuh subur sehingga membawa kebahagiaan tengah keluarga? Maka disinilah fungsi tanggung jawab seorang suami di tengah keluarga. Hati yang takut Tuhan, menjalani kebenaran firman Tuhan itu harus dia terapkan di tengah keluarga. Dia harus juga ajarkan kepada istrinya, membimbing istrinya juga nanti memiliki hati yang takut Tuhan. Nah, sehingga dia bertumbuh secara iman, secara rohani, dan dampaknya itu luar biasa bagi keluarga. Memberikan sukacita di tengah keluarga. Hari ini mungkin banyak keluarga yang tidak bahagia, bahkan banyak istri-istri yang tidak memberikan kebahagiaan. Kenapa? Dia bukan ditanam di dalam rumah, tapi banyak ditanam di luar rumah. So, saya berpikir mungkin ya zamannya berbeda. Kalau zaman dulu ya istri di rumah, suami yang bekerja. Sekarang banyak suami istri dua-duanya bisa bekerja. Jadi ada di luar rumah. Nah, nanti akan dampak kepada anggota keluarga yang lain, nanti kita coba lihat bersama. Nah, tapi kita mengatakan di dalam rumah itu anggur. Loh, aneh ya. Tanamnya bagaimana ditanam di dalam rumah? Harusnya kan di luar rumah, di kebun itu anggur. Tapi satu kiasan, istri yang selalu ada dalam rumah bersama suami, bersama anak-anaknya. Wah, itu membawa dampak yang luar biasa bagi kebahagiaan rumah tangga. Ya. Oleh karena itu, nah tadi saya katakan ini awalnya kepada laki-laki, kepada suami. Tapi saudara lihat ini, karena berbicara keluarga, di dalamnya ada istri. Ya. Nah, tentu ini juga menjadi perenungan karena ini adalah bulan keluarga. Jadi dampaknya luar biasa, saudara. Banyak keluarga terbengkalai. Ya, karena istri banyak juga keluar dari rumah. Banyak di luar daripada di dalam rumah untuk mengurus rumah tangganya. Karena ya mungkin zamannya
Ada banyak alasan juga yang mengatakan ya istri harus bekerja. Kalau nggak kerja nggak cukup ya perekonomian keluarga. Jadi mau tidak mau dia harus bekerja. Emansipasi ya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini saudaraku ya. Istri ya ibarat pohon anggur yang ditanam di dalam rumah. Gitu. Oleh karena itu ini tentu menjadi perenungan buat kita semua. Ya mungkin banyak orang nggak setuju. Saya ngapain saya mau cuma di rumah terus? Ya, saya juga perlu berkarya. Saya juga sekolah. Saya perlu melakukan pekerjaan di luar. Oke, bekerja tidak salah. Tapi utama kalau sudah menikah berarti di dalam keluarga. Maka memperhatikan juga bagaimana kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Banyak orang memilih tidak mau menikah. Kenapa? Ya karena dia memang berkarya. Berkarir di luar sana. Tapi namanya orang yang sudah menikah mau tidak mau. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kepada setiap kita. Kalau kita bisa menikmati kebahagiaan. Maka istri itu ada di dalam rumah. Bukan di luar rumah. Nah, karena itu sekali lagi. Pasti ada dampak kalau istri banyak di luar rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana berkat yang lain di tengah keluarga? Ya. Selain istri dikatakan di sana adalah anak, ya, adalah anak dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di tengah keluarga, papa, mama betul-betul sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana supaya anak-anaknya juga dikatakan seperti tunas pohon zaitun? Saudara itu baru dikatakan tunas berarti mulai bertumbuh. Nah, untuk menjadikan satu pohon zaitun ini juga pohon sangat penting ya di Israel. Karena dari buahnya bisa dibuat segala macam produk-produk ya yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, saudara itu dikatakan tunas akan bertumbuh dan pohon zaitun ini bisa puluhan tahun menjadi satu pohon yang besar dan makin lama dia akan menghasilkan buah yang makin bagus. Nah, karena itu tidak mudah. Bagaimana supaya anak-anak ini dari tunas kemudian nanti dia akan menjadi satu pohon yang besar, yang kuat. Harus dirawat. Harus dirawat. Setiap hari harus dirawat ini anak-anak. Tanpa ada perawatan dari orang di rumah, dia tidak bisa bertumbuh dengan bagus dan tidak bisa menjadi buah yang bagus nantinya. Saudara-saudaraku yang saya dikasih Tuhan, artinya penting sekali sini peranan kita sekali lagi. Khususnya tentu sebagai suami kepala keluarga. Di mana dalam keluarga itu mereka bisa memberikan nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai rohani kepada anak, kepada istri dan anak-anaknya. Makanya ayat tadi mengatakan didiklah orang muda pada jalannya, pada jalan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu mereka besar, kita bisa menikmati hasil dari anak-anak kita. Karena apa? Sejak mereka tunas, mulai kecil bertumbuh. Pendidikan, rohani itu ditanamkan. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini perlu sekali. Ya, untuk menjadi perhatian setiap kita. Nah, apabila orang tuanya bisa melakukan semua itu, mulai dari ayahnya, pada waktu mungkin ayahnya meninggal dunia, anak-anak bisa melihat apa yang sudah mereka alami bersama dengan orang tuanya. Nah, seperti ada satu kisah pada suatu hari ada seorang kepala keluarga, seorang suami yang baik, ya, tengah keluarga juga sangat bagus, dia memimpin keluarganya. Lalu kemudian setelah meninggal, ya, satu saat ada sebuah puisi yang ditulis oleh anaknya. Anaknya ini setelah menikah dan sudah sekian lama papanya meninggal, ada puisi yang pernah dia buat tentang ayahnya seperti ini. Benarkah engkau pergi? Aku masih melihatmu di masa kanak-kanakku. Kau menjagai kami dan membiarkan kami hidup sebagai anak-anak seperti yang Allah inginkan. Riang, bahagia, berani, dan penuh sukacita. Benarkah engkau pergi?
Aku masih melihat senyuman dan kedipan matamu yang kebapakan saat kau memelukku dengan akrab dan hangat. Aku masih melihat kebahagiaan di wajahmu saat cucu-cucumu memelukmu dan engkau berpaling kepadaku tanpa ragu dan berkata, "Kau ibu yang baik, aku bangga padamu." Benarkah engkau pergi? Aku masih dapat melihatmu dengan jelas sebagai hamba Allah. Ayah yang berbakti, suami yang penuh kasih, pemimpin gereja, dan sahabat. Aku masih mendengar engkau berkata, hidup itu indah. Tatkala kau nikmati setiap sukacita sederhana dalam hidup ini. Benarkah engkau pergi? Aku sadar hidup kekristenanmu mempengaruhi setiap keputusan dalam hidupku. Sehingga karena teladanmu yang hidup, aku bisa berkata, engkau tak akan pernah benar-benar meninggalkan kami. Dan sekarang ku dengar Bapa Surgawi berkata kepadamu, selamat datang hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam sukacita yang telah kusediakan bagimu. Saudara, inilah ungkapan seorang anak setelah dewasa dan menikah mengingat bagaimana seorang ayah yang luar biasa, seorang ayah yang takut akan Tuhan, maka dia menyebut sebagai hamba Allah. Bagaimana pengajaran pendidikan bagi mereka sebagai anak-anak itu dirasakan setelah mereka sudah dewasa dan mereka berkeluarga. Maka itu Alkitab mengatakan mulai dari tunas harus kita didik mereka. Supaya mereka betul-betul nanti kita akan melihat. Mungkin kita sendiri tidak melihat bersama mereka. Kita mungkin akan pergi lebih dulu meninggalkan dunia ini. Tapi dampaknya bagi anak-anak kita nanti. Maka kita mengatakan sampai cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana juga dengan para ibu, para istri yang betul-betul mereka juga memiliki dampak yang besar bagi anak-anak mereka. Mendukung juga suami mereka di tengah keluarga. Sehingga keluarga yang bahagia, yang diberkati, damai sejahtera itu terwujud. Peranan juga penting bagi seorang istri. Sekali lagi seperti Alkitab mengatakan, ada di dalam rumah. Maksudnya selalu kebersamaan itu. Mereka bersatu bersama-sama, bersekutu bersama di dalam rumah. Itu juga memiliki dampak bagi keluarga. Dirasakan, dialami bagi anak, bagi suami. Nah, di minggu yang pertama kita mendengarkan hal itu. Apa dampaknya bagi anak-anak orang tua yang demikian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali juga ada satu acara di gereja. Seorang pendeta mengkhotbahkan tentang bersyukur. Nah, setelah khotbah kemudian mengundang beberapa jemaat untuk memberikan kesaksian. Nah, setelah beberapa orang kesaksian, tiba-tiba ada seorang bapak yang usianya kurang lebih 50-an. Lalu dia bersaksi. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa, dia mengatakan dia memiliki seorang istri yang cantik. Ya. Nah, selesai memberikan kesaksian seperti itu, kemudian ada seorang pemudi datang bertanya, ya, mana istrinya, yang mana istrinya cantik? Lalu kemudian orang itu menunjuk kepada seorang ibu yang sedang duduk di kursi roda dengan umur juga 50-an. Ya, mungkin secara fisik tidak terlalu cantik. Tapi kenapa suaminya mengatakan dia bersyukur memiliki istri yang cantik? Bukan cantik secara fisik, tapi cantik secara rohani di dalam hati. Bagaimana menjadi seorang istri yang betul-betul mendampingi suami bersama-sama. Suka duka mereka lalui bersama. Apapun mereka selalu ada bersama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah keluarga, ya, rancangan Tuhan. Sehingga semua keluarga mengalami berkat Tuhan seperti itu. Ya, istri, anak-anak, bahkan kita sebagai keluarga juga diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan setiap kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, oke. Lalu kemudian kita melihat dampaknya apa? Kalau tadi dampak ada di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak betul-betul merasakan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat ada dampak yang lain.
Kalau keluarga seperti ini, keluarga yang takut akan Tuhan, mereka mengalami kebahagiaan, keberkatan Tuhan, maka juga berdampak keluar. Alkitab mengatakan di sana demikian. Ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara, dikatakan dari Sion, dari mana Sion? Sion itu ada di Yerusalem, kota di satu lingkungan. Artinya keluarga yang takut akan Tuhan, selain mengalami berkat itu, mereka menjadi berkat bagi kota di mana mereka berada. Yerusalem menuju satu tempat di mana mereka berada, di mana mereka tinggal. Bukan cuma di situ, dampaknya dikatakan juga sejahtera atas Israel, lebih luas lagi bagi bangsa. Wah, betapa indahnya kalau kehidupan keluarga kita betul-betul menjadi keluarga Kristen seperti apa yang Tuhan rancang, bukan? Sungguh dunia ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ini dampak daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Ya. Menjadi berkat keluar kota maupun juga bagi bangsa kita. Nah, oleh karena itu kita patut memuji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan berkati engkau, ya, dari Sion. Ya. Dan engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Satu berkat yang luar biasa. Maukah kita memiliki kehidupan keluarga seperti itu, Bapak Ibu? Bagi kita yang masih baru mau membangun keluarga, merencanakan pernikahan, ingat firman Tuhan ini. Kalau engkau membangun keluarga menjadi keluarga yang bahagia, diberkati, dan memiliki shalom di tengah keluargamu, dan menjadi berkat bagi kotamu, bagi bangsamu, milikilah hati yang takut akan Tuhan, dan turutilah setiap perintah daripada Tuhan. Jangan pernah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, jangan pernah menyimpang daripada jalan Tuhan. Tetapi renungkanlah dan lakukanlah itu siang dan malam. Maka engkau akan diberkati. Sehingga Yesus berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Betapa indahnya kehidupan yang demikian. Nah, sekarang pertanyaan Bapak buat kita semua. Sampai di sini, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencapai rancangan Tuhan seperti itu? Rancangan Tuhan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya, seperti saya katakan tadi, seperti anak mau dibentuk itu tidak mudah. Nah, makanya ini mulai hubungan dengan yang disebut dengan pemuridan dalam keluarga. Jadi kepala keluarga itu harus memuridkan seluruh anggota keluarga yang ada, istri, kemudian anak-anak. Ya, berbicara murid ini tentu kita mengingat bahwa pesan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, menjadikan murid semua. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemuridan itu dimulai dari mana? Dari tengah keluarga. Maka itu sebabnya kita tidak boleh memberikan anak-anak kita hanya ke sekolah, sekolah yang muridkan, atau ke gereja. Waktu di sekolah, waktu di gereja mereka itu sangat singkat, tapi mereka lebih banyak ada di rumah. Nah, karena itu bagaimana supaya kita bisa memuridkan anggota keluarga kita menjadi murid Kristus? Ya, pertama dari kita, kepala keluarga. Apakah kita sudah menjadi murid? Saudara, menjadi murid berarti kita belajar. Belajar kemudian kita melakukan apa yang kita pelajari. Nah, setelah kita mampu menjadi murid, melakukan itu, baru kita memuridkan anggota keluarga kita. Ini tanggung jawab setiap kita, kepala keluarga secara khususnya. Menjadi pembuat murid, menjadikan anggota keluarga kita, istri, anak-anak kita menjadi murid Kristus. Maka pasti kalau kita sudah menjadi murid terlebih dahulu, lalu kita akan memuridkan anggota keluarga kita, ya, kita pasti akan mengalami namanya berkat daripada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan buat kita para bapak-bapak, ya, para suami, sudahkah kita menjadi murid Kristus? Kalau kita sudah menjadi murid Kristus, sudahkah kita menjalankan tugas panggilan kita, memuridkan
anggota keluarga kita, istri, anak-anak kita. Jangan berikan kepada sekolah, jangan berikan kepada gereja. Tapi tugas itu, tugas setiap kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga untuk memuridkan itu. Sudahkah kita menjadi murid? Itu pertanyaannya. Kalau kita belum bisa memuridkan anggota keluarga kita, berarti kita belum jadi murid. Karena itu tidak ada istilah terlambat. Mari kita menjadi murid Kristus yang sejati. Terus dan terus banyak belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan tidak ada artinya kalau firman Tuhan itu hanya dibaca saja. Tidak cukup kita menjadi anggota gereja hanya datang duduk, tapi tidak melakukan apa-apa sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, karena itu Bapak sekalian, pemuridan juga diingatkan di dalam kitab Ulangan pasal 6. Berulang kali kalimat ini dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ajarlah mereka. Berulang-ulang dikatakan di sana. Dengarlah, haruslah. Ini bukan segala perintah biasa, tapi harus, kewajiban buat saudara dan saya hari ini sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami tengah keluarga, mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Pada waktu semua menjadi orang yang takut Tuhan, sekali lagi berkat Tuhan, rancangan Tuhan, yaitu kebahagiaan, keberkatan, dan damai sejahtera akan kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah berbicara lagi kepada kami, mengingatkan kami tugas tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, bahkan juga sebagai seorang istri di tengah keluarga. Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami, itu rancangan kebahagiaan, damai sejahtera. Ya Tuhan, dalam kami, keluarga kami sampai hari ini mungkin tidak memiliki kebahagiaan, damai sejahtera. Tuhan tolong agar kami boleh senantiasa boleh hidup terus takut akan Tuhan. Tolong bantu kami Bapa, kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.